Oke guys, nah jadi seperti ini ya hasilnya ya. Ini gue bikin ulang ya, karena sebelumnya itu salah ngukur cuy. Jadi kelebihan 4 mili ya. Jadi nanti gue benerin lah di videonya ya. Jadi kalian ngikutin yang di teks biasa lah, seperti biasa ngikutin ukuran yang di teks ya, jangan yang di video. Video ini prosesnya aja yang diikutin. Harusnya itu 4,4 ya guys ya. Nah di videonya itu gue kurang 4 mili jadi 4 cm aja. Tuh. Dan seperti ini hasilnya. Ini dibikin lubang transparan nih. Ini bertahap ya, 6 mili dan 8 mili. Bisa aja sih 8 mili tembus, cuman nanti dilarasnya harus 6 mili ya. Cuman biar bagus aja, biar tambah kokoh, jadi gua 8 mili 6 mili gitu. Bisa aja nih 8 mili tembus, nanti dilarasnya baru 6 mili gitu. Bisa aja, tergantung kalian ya. Kalau gue ya kayak gini 8 mili 6 mili gitu. Nih valve-nya ini penutup belakangnya gue bikin sendiri ya. Ini nanti bakalan gue ganjel aja sih. Ini coy. Nah kayak gini aja, pipa lembaran, pipa 5/8 biar tutupnya aja. Nanti dipikirin lagi biar bisa ngunci ini ya. Nih enteng banget nih grendelnya nih. Nanti dia set lever di depan ya, jadi nggak bakalan mundur. Oke, ini valve sebelumnya ya. Ini kokangannya gue buang aja yang kemarin karena itu aluminium letoy betul ya. Letoy ya, jadi kalau kena hantak belakang langsung bengkok karena rekul ya, bukan karena kebentur. Ini kalau ini cuakannya panjang nih, jadi nggak bakalan kebentur. Ini gue mau ngasih tunjuk, ini retak ya, retak kayak gini aman coy, aman serius, 180 aman. Ini kenapa jadi retak? Ini gara-gara cuakannya kependekan ya, kependekan. Jadi ini yang hantam ini ya, habis itu retak kayak gini. Selama ini si kokangannya ini nggak ngehantam si pipanya, ini bakal aman aja coy, serius gue. Ini yang retak kayak gini aja tetap aman gitu, 180 PSI. Nanti kita pasang sini ya. Nah untuk pasangan ini ada jaraknya ya, space antara ini sama sini ini 8 mili, karena kita bakalan ngadaptasi senapan Rexemic Meta ya. Jadi ada jarak nih 8 mili nanti kayak gini. Oke, langsung kita pasang aja ya.
Oke guys, jadi seperti ini ya. Jadi di sini dibolongin nih buat nembusin biar bisa nyopotinnya nanti nih. Sewaktu-waktu rusak gitu ya guys ya. Jadi kita bisa copot ini ya lewat tusuk belakang. Ini aja sih yang dimudip ya, dikit itu aja. Terus yang chamber tadi ini seperti ini udah dilapis kayak gini. Nih. Terus ini dibolongin nih sesuai ininya cuy. Nih. Nanti kalau kalian download polanya kalian nggak perlu ngukur-ngukur karena sudah ada ukurannya di situ ya. Tinggal print aja ya untuk jadi tinggal print aja langsung tempel aja. Udah ada nih bolongan ini pola nih. Kalau ini gua manual nih. Ini manual bolonginnya tuh banyak salahnya. Lihat aja. Udah di bawah sini juga dibolongin ya. Ini juga dibolongin buat nyopot pasaknya ini guys, buat nyopot pasaknya ini ya, jadi dibolongin. Oke, selanjutnya kita pasang ini ya, ini kita pasang ke sini. Nah seperti ini. Selanjutnya di sini kita lem nih. Setelah ya ini dilem nanti baru kita pasang ini, kita pasang nih polanya. Nanti gua taruh lah sketsanya nempel-nempel ini nih di mana-mana aja gitu. Jadi gua sertain nanti di template-nya itu nempel-nempel bagian itu di mana aja, nanti gua kasih nomor seperti ini nanti. Nah kita lem aja nih. Oke guys, nah seperti ini ya, ini di amplas ya cuy ya. Habis ditempelin di lembaran tadi ini di amplas. Amplasnya gue pakai ini pahat dan dilapis amplas, dikisi-kisi biar rapi aja. Ini kan ada bolong-bolong ya. Bolong-bolong ini kalian bisa kayak tambal pakai dempul atau apa. Kalau cara gue pakai ini kapas ya, kapas atau gue orang-orang di sini nyebutnya ini ya. Ini orang-orang di sini nyebutnya ini kapuk tuh ya. Di sejenis kapas itu nanti kita masukin di sini. Jadi buat nutup lubang kecil kayak ini coy. Kita lem aja nih, pakai lem dulu. Seperti ini. Nanti kita rapiin lagi coy setelah tertutup lubangnya. Nah ini bakalan bereaksi kimia ya. Jadi kita rapiin nih, kita potong-potong. Oke guys, nah jadi ini udah di amplas ya, ditambal-tambal juga udah. Ini rada rumit banget nih coy, gue aja lumayan lama nih bikin ininya doang nih, coakan magazinnya nih. Jadi ya wajar-wajar aja ya kalau campur kayak gini nih mahal, karena bikin ininya nih sangat ribet cuy. Kita harus, apalagi ruangnya sempit kayak gini, susah bet gitu kita ngetuning atau bikinnya gitu. Sorry ini rada berisik ya karena ada acara monolitan gua. Nah nanti ini gimana cara reloadnya bang, atau cara masukin pelurunya? Nanti ya ini harus pakai magazine ya guys ya, atau magazine. Nanti gue bikinin cara bikin magazinnya. Untuk magazinnya ini, untuk desainnya ini cuman bisa kayak magazine graffiti aja ya. Soalnya kalau pakai magazine rotary itu nggak memungkinkan dan lebih ribet lagi bikinnya cuy. Ada susah ya cuy ya, dari 3 mungkin 1 aja yang berhasil kita bikinnya ya. Jadi ini nanti dibikinin magazine graffiti aja ya. Nah untuk ini gue bikin sudut miring-miring kayak gini ya biar lebih bagus aja, lebih enak aja dipandang. Kotak polos juga nggak apa-apa ya, cuman nggak enak aja dipandang kayak gini ya. Selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita bikin bagian tutup atas nih ya. Nah jadi kita bikin bagian tarikannya nanti. Sebelum kita tutup kita bikin bagian tarikannya. Oh ya, untuk di sini ditutup juga ya. Nanti polanya udah gue siapin nanti. Jadi tinggal ngikutin nomor-nomor polanya aja. Ini untuk di pola itu yang penting-pentingnya aja ya guys ya. Untuk yang bagian dalam sini nggak usah gue buatin karena ini apa ya, ibaratnya tuh random lah ukurannya ini ya. Jadi tergantung kalian juga. Oke guys ya, kita siapin bahan-bahannya aja buat bikin tarikannya ini ya.
Oke guys, nah jadi seperti ini ya chambernya nih, udah gua tutup di bagian atas. Nah jadi ini ada bolong-bolongan ini, dan ini adalah kokangannya cuy. Bukan kokangannya sih, tapi transfer kokang lah. Nah jadi ini seperti ini, pipa lembaran 2 mili ditumpuk jadinya 6 mili ya, dibolongin. Terus ini dipasang kepala jeruji motor ya di sini. Nah di polanya udah ada, tinggal pasang kepala jeruji motor aja, terus dirapiin seperti ini ya. Nah ini nanti penghubungnya pakai jeruji motor aja buat ke depannya. Nah untuk tutupnya ini nggak pakai lem-leman, jadi ini dibikin seret gitu tutupnya ini. Coba kita keluarin dulu nih pistonnya seperti ini. Nah masukin, cara pasangnya masukin kayak gini, pasin dulu nih semua lubang nih, masuk, pasin lubangnya udah pas di dalamnya. Masukin ini ya si transfer kokangnya seperti ini, pasin lubangnya. Nah baru kita pasang nih. Nah untuk pasangan nih saran gue baut aja ya biar enak nyopotnya ya, seperti ini. Jadi kita perlu kasih tekanan dikit. Nah seperti ini, tapi kan dia enak ya maju mundur ya. Udah, harusnya sih pakai baut ya, karena gue nggak punya baut, dipakai pasakannya. Udah jadi ini seperti ini, tinggal kita tutup aja nih, pasak si tutupnya. Ini ngepakem ya dibikin. Wah seperti itu. Udah, nggak anti-anti copot-copot. Dan grindernya dan chambernya udah jadi cuy. Ini untuk ngebautnya nanti kita laras dari sini dibikinin nanti next video lah. Ini kan bikin chamber aja gitu. Gua pasang trigger setnya dulu ya. Oke ini udah jadi ya guys ya, chamber bikinan itu udah jadi nih. Tampilan black ini polos jadi seperti ini ya, ini ditutup apa segala macam, dan jadilah seperti ini. Trigger nanti untuk mengunci trigger, mengunci grinder set levelnya di depannya. Pokoknya tungguin aja lah videonya ya. Ini kalau nggak sambil bikin konten kayak gini udah jadi ini unitnya ya, karena sambil bikin konten kayak gini jadi lama baru jadinya. Triggernya enteng, grindernya juga enteng. Nah nanti pemasangan larasnya gimana bang? Nah ini ada contoh larasnya nih, jadi larasnya nanti di bor 6 mili ya seperti ini. Nah baru nanti dipasang kayak gini nih, gua contohin. Kasih pelumas dulu, terus kita pasang. Sebenarnya nih gue bisa di baut juga mas, kuat ya, soalnya dia nendang ke atas gitu. Cuman kalau bagian di baut nanti ini dibikinin adaptornya, terus di baut dari atas atau dari samping. Grindernya kayak gini masang nih, kan udah rapi ya, kurang rapi. Nah seperti ini ya, ini tinggal kita udah nih, udah enak nih. Nah ini ada stage-nya gitu, itu berarti sealnya main gitu ya. Kalau mulus banget berarti nggak main sealnya. Ini ada sedikit stopnya di sini, tarik. Nah udah pakem nih, tinggal kita tes aja ya kali ya. Oke ini 150, kita coba. Ini dipastiin udah bisa main, dan kita coba tembakin ya. Tunggu 2 3. Nah jadi dia ada lumayan ada nendang ke belakang ya, itu aman. Ini nggak pakai bautan juga aman ya, sepertinya. Ini transfer nih, udah selesai aja, masukin dulu. Oke segitu aja tutorial cara bikin si chamber Rexemac Meta kali ini. Kalau ada yang kurang ya mohon dimaklumin. Oke sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nextnya kita akan bikin tabungan ya guys ya.